aja sih kita nggak tahu sistemnya seperti apa ya bang. Aku nggak tahu, dokter kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang dokter itu tujuannya cuma satu, hak kalian, uang kalian kembali, bukan untuk menjarain orang. Uang kalian kembali, udah. Kalau yang namanya kemarin kejadian skincare overclaim yang mungkin omsetnya sampai, oh iya ada satu hal lagi dokter yang pengen agak-agak senggol sedikit. Yuk di pemerintahnya Bapak Prabowo kita bersih yuk bareng-bareng ya. Jadi ada dugaan yang namanya apa? Money laundering. Nah itu diduga juga ada di skincare ya. Jadi sekian puluh miliar sementara barangnya tidak tersebar di masyarakat. Yuk silakan dicek itu. Karena omsetnya luar biasa puluhan miliar tapi barangnya juga dicari di masyarakat juga kalau nggak ada dugaan ya bahwa penjualan skincare itu dimasukkan dalam sistem money laundering. Dugaannya ke situ. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo, Pak kita bersih-bersih deh Pak. Ini udah jengah banget ini. Mau sampai kapan begini? Pak Purbaya. Hormat Pak Purbaya, salam kenal Pak. Pak tolong Pak. Meskipun yang namanya Samsat ini mobil ini nggak langsung terikat dengan Menteri Keuangan Pak, tolong Pak. Bapak mungkin nggak instruksikan Samsat Pemda Jabar. Pak KDM. Kang Dedi nggak takut kan dengan yang namanya DRL? Ya, Kang Dedi tolong diperiksa Kang Dedi. Ini ada yang namanya plat D 1533 QGK sampai detik ini tidak terdaftar Kang Dedi. Artinya apa Kang Dedi? Diduga melakukan melakukan apa sih namanya guys? Jadi menyilap uang pajak. Ya. Jadi tolong ditindak tegas, ditelusuri karena dokter cek memang tidak ada sampai detik ini tidak terdaftar nomor tersebut. Nomor itu adalah plat nomor sementara. Ya, digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Akankah didiamkan manusia ini? Mengangkangi kok aturan-aturan. Dokter sudah sebar soal ini, nggak ada yang mau peduli. Bahkan Kang Dedi, dokter mohon ya, ini adalah momentum loh. Ini momentum. Ya, mobil yang harganya 100 juta, 200 juta aja dikejar pajaknya. Ini mobil puluhan miliar Kang Dedi. Kang Dedi, tolong Kang Dedi. Ya, Samsat Jabar. Ya, tolong dikejar dengan plat yang tadi saat D1533 QGK. Gitu. Ya, oke. Udah segitu aja ya. Kemarin ada mediasi di Polres Jaksel benar? Tanggal 6 dokter dari awal itu mengatakan tidak ada mediasi. Kenapa? Karena sebenarnya dokter ingin membongkar itu. Ya kenapa dokter bisa dikatakan jadi tersangka sementara memang tidak ada surat izin praktek di situ. Dokter ke situ udah ada. Kok bisa tiba-tiba naik TSK? Nah, dugaannya dokter ada barter. Ya, apa sih namanya? Barter case, kata barter case. Jadi, dokter ini dia tak laporin ini dia. Dikondisikan naik nih. Nanti dokter biar cabut yang di PMJ 2 tahun versus 12 tahun. Bodoh aja kalau mau. Dokter bukan manusia bodoh seperti itu. Gak ada itu. Lanjutin aja. Gak ada. Ayo lanjutin kapan dokter. Dan dokter dengan PD-nya loh. Yang mengundang kalian ke sini tampil seperti ini. Gak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Dia bener kok. Yang dokter omongkan tuh fakta bener. Coba dia sampai sekarang mana muncul nggak pencitraan? Oh Bang Hotman kemarin, terima kasih Bang Hotman. Jadi ucapkan terima kasih kepada Bang Hotman adalah pengacara yang anti munafikun. Ya beliau sempat menyindir podcaster yang ternyata jago selingkuh dan sebagainya. Ya terima kasih itu diucapkan DRL, inisialnya adalah DRL. Ya, Doktif di kasus di fitnah di Polda Jabar saat ini ya, kali pelaporannya di Polda Jabar di fitnah. Afrizal adalah mantan karyawan dari DRL. Ya, menceritakan bagaimana sebenarnya DRL itu adalah predator anak di bawah umur. Kita bongkar nanti di pengadilan Polda Jabar. Siapa dia sebenarnya? Ya, jadi kamu punya buzzer silahkan. Dokter tidak haram duitnya dokter untuk membayar buzzer. Tidak akan. Silahkan kamu terus gunakan buzzer, terus gunakan babu kamu yang namanya Hans itu. Ya silahkan si Hans itu, silahkan. Terus kamu serang dokter. Itu pahala buat dokter jariah kok, nggak masalah. Ya, nah, dan satu hal lagi, jangan pernah mempermainkan agama dokter. Dokter tahu kamu siapa sebenarnya. Ya, dokter akan bongkar kok. Makanya cepat persidangan aja nih. Ya, gitu. Oke. Dok, izin dok, apa pihak DRL udah bertemu dengan pihak dokter sendiri untuk RJ atau diskusi gitu dok untuk perdamaian? Nanti habis gitu nanti perdamaian nanti difitnah luar biasa ya.
Doktif inginnya dia tampil depan kalian semua, tidak mengajak Doktif ketemu diam-diam. Ini luar biasa guys. Ini nanti dia itu orang yang PMJ aja difitnah. Gimana Doktif? Doktif bukan siapa-siapa, dia cuma orang biasa. Berarti nggak punya tenaga buzzer. Pasti nanti akan difitnah macam-macam. Pengalaman kemarin sama DRG luar biasa. Itu pelajaran yang luar biasa. Nggak mau ketemu, tapi jadinya berubah 180 derajat. Kalau ketemu di depan kalian, ya. Satu pertanyaan yang Doktif mau tanyakan, Pak Asep, Pak Kapolda, Pak Asep, Bapak nanti kalau ketemu dengan DRL, Pak, beliau itu menjual yang namanya serum penumbuh rambut, Pak. Sementara rambutnya sendiri pakai wig, Pak. Ya. Sekarang nanti Bapak bisa tahu bagaimana dia melakukan dugaan penipuan ke masyarakat Indonesia. Gak ada gunanya DRL kamu mualaf untuk mencari simpati, kembalikan uang masyarakat. Mungkin akan ada simpati masyarakat. Kembalikan ratusan miliar yang kamu sudah makan dengan penjualan uang tomat Dena Salmon. Bukan dengan cara mualaf. Ya, itu uang haram yang kamu makan. Untuk Bang Dery, nasihati tolong Bang Dery, ada teman dekatnya. Penjualan tomat busuk ratusan miliar, kembalikan. Yang sudah dia makan itu uang haram Bang Dery. Anda sahabatnya, tapi Anda adalah seorang ustadz kan? Katakan sebenarnya meskipun itu teman Anda pada Bang Dery. Seperti itu. Dan tidak ada sampai sekarang muncul Bang Dery atau Ustadz Felix atau mungkin Ustadz Khalid, tolong dinasehati. Ya, itu aja sih. Jadi jangan menggunakan kata mu'alaf untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia lagi. Oke? Kayaknya totalitas banget ya Dok. Banget, karena apalagi agama yang dimainin. Karena uang yang dihabiskan ini bukan satu. Nikita Mirzani, dugaannya 4 miliar. Ditahan. Sangat miris dan aneh sekali apabila Polda Metro Jaya kerugiannya diduga ratusan miliar. Kok dilepaskan? Ini nggak fair, nggak adil. Mana keadilannya? Berarti keadilan hanya untuk para mafioso skincare Indonesia. Kan nggak lucu ya? Sama dong. Nggak bisa sama. Ratusan miliar petentang-petenteng keluar nanti. Nggak bisa. 4M ditahan. Masa ratusan miliar dibiarkan? 4M berhenti tuh. Nggak istilahnya dugaannya 4M, habis itu kan berhenti. Nggak ada kerugian lagi. Ini enggak, ratusan miliar masih berjalan terus sampai detik ini. Bahkan sampai hari ini pun Doktif masih bisa membeli loh yang namanya White Tomato. Hingga hari ini. Bayangkan coba nih manusia satu ini. Kok bisa nggak ditahan? Ya, Pak Asep, mohon dengan sangat kebijakan Bapak, ini prestasi luar biasa buat Dirkrimsus Polda Metro Jaya jika bisa melakukan penahanan terhadap saudara DRL. Ada pernah laporan dari pembeli yang merasa Oh boleh. dirugikan dari yang overclaim tomato kecil. Kenapa? Efek dari penggunaan. Jadi gini, yang untuk DNA salmon itu adalah tidak steril. Apakah mungkin Doktif yang ngerti? Ya, Doktif ngerti ini produk sudah nggak steril digunakan di muka. Akan hancur mukanya Doktif, nggak mungkin. Dan seorang dokter melakukan itu. Dia melepas DNA salmon tutupnya guys. Dia lepas. Dan dia jual ke masyarakat dengan kondisi yang nggak steril. Kok tega kamu DRL? Itu merusakkan wajah konsumen loh. Doktif dari awal bilang, kenapa Doktif kok begitu gencar menyerang ini? Doktif tahu sumpah dokter Bang Deddy Corbuzier. Gak usah diingetin Doktif soal sumpah dokter. Doktif tahu sumpah dokter bagaimana. Ya, tapi di mata Doktif manusia ini bukan dokter, ini kriminal manusia ini. Ya, dia melakukan tindakan flexing, DRG, DRL, dia dan tidak ada tindakan apapun dari ID. Semua teman-teman kita udah jengah. Kok nggak ada ya teguran dari Ikatan Dokter Indonesia ya? Kenapa? Dibiarkan terus. Apalagi terutama yang DRL ini. Di mata Doktif dia adalah kriminal, selesai. Mana ada dokter yang kayak begitu? Dia bilang dia jual DNA salmon dicopot sama dia, direlabeling begitu, terus masyarakat suruh pakai produk yang sudah unsteril, udah nggak steril lagi. Udah gitu jarumnya disuruh diulang lagi pakainya. Makanya saya sebenarnya meragukan banget keilmuan dari satu orang ini. Dan Doktif inginkan kalau kamu ingin ketemu dengan Doktif, ketemulah dengan Doktif di depan jurnalis. Jangan sembunyi-sembunyi ketemunya. Ya, nanti kamu tiba-tiba oh iya, untuk Polda Metro Jaya kan hari ini Doktif ingatkan sebaiknya diperiksa semua badannya. Karena orang ini sangat hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita nggak tahu orang ini seperti apa. Mungkin kalau Polda Metro Jaya nanti benar-benar harus hati-hati menangani orang ini.
Suatu saat nanti pada saat Polda Jabar tentang kasusnya Afrizal, mungkin nanti Afrizal akan bercerita ya, bagaimana kasus Karput yang dia diseret-seret, ya ceritanya tidak seperti itu, ya. Jadi nanti Afrizal yang akan cerita. Dan juga untuk Bang Rasman juga karena Bang Rasman itu sebagai lawyer dulu DRL, ya Bang Rasman. Jadi Bang Rasman juga sebagai supervisi. Jadi beliau juga mengawasi juga karena tahu banget kelakuannya DRL seperti apa, ya. Jadi dia juga akan terus memantau seperti apa, ya. Jadi dan satu lagi untuk DRE, istri dari DRL, ya. Doktif harapkan kamu tidak ikut-ikutan ya. Karena sebenarnya dugaannya kamu juga terlibat dalam hal ini. Kenapa Doktif terlibat? Kan ada uang yang masuk ke dalam rekening kamu, ya. Jadi Doktif sarankan kamu tidak ikut-ikutan, berhenti bermain drama, Saatnya sekarang suami kamu menuai semua perbuatan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun tanpa ada yang berani bicara. Karput sudah dia korbankan. Karput dihujat hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Doktif. Itulah salah satu alasan yang Doktif begitu gencar, ya, membuka kedok manusia ini. Doktif merasa bersalah sekali dengan Karput, ya. Dan bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang lain yang sudah menghujat Karput? Karput itu ternyata orang yang sangat baik. Tetapi pada saat itu tidak ada masyarakat yang percaya. Begitu karakternya begitu dibunuh dengan kejamnya sama DRL. Sekarang Doktif akan bongkar gimana karakter kamu yang sebenarnya, ya.